Gereja Tuhan di Sulawesi Utara, City Blessing Sulawesi Utara, di Portland, Oregon, maupun di Concord, dan di mana saja umat Tuhan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang bisa mendengar apa yang akan saya sampaikan pada firman Tuhan yang menjelang Paskah 2020 ini. Saya baru tiba dari Indonesia kira-kira 11 hari yang lalu, dan langsung dikarantina di basement atau di ruang bawah tanah dari rumah kami, sehingga bisa ketemu dengan istri, anak-anak, tapi jaraknya 2 meter. Tapi 3 hari lagi saya bisa keluar. Puji Tuhan, tidak ada tanda-tanda apapun di dalam hidup ini. Sekali lagi puji nama Tuhan Yesus. Nah, selama 11 hari ini adalah saya rasa waktu yang terindah, di mana saya bisa banyak bersekutu dengan Tuhan, baik itu siang maupun malam karena sendirian. Dan kita tahu sekarang dengan keadaan dunia sekarang, terutama di Amerika sini udah paling banyak orang yang meninggal karena COVID-19 atau coronavirus ini. Tapi di dalam segala keadaan ini, saya percaya Tuhan pasti ada maksud yang baik. Karena Roma 8:28 dikatakan segala perkara berlaku. Kita tahu sekarang segala perkara berlaku untuk kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita tahu ini ada untuk kebaikan. Saya dengar banyak firman Tuhan, terutama di dalam kesendirian ini. Banyak orang kutip tentang 2 Tawarikh pasal 20. Raja Yosafat, waktu itu Yehosafat dikepung, tapi dia bisa lolos karena dia mencari Tuhan. Seluruh bangsa Israel mencari Tuhan, dan mereka bisa menang tanpa berperang, hanya menyanyi dan memuji Tuhan, dan mereka bisa menang karena mereka merendahkan diri. Tapi waktu saya membaca firman Tuhan, ada satu lagi yang saya mau sampaikan ini. Kalau saudara ada Alkitab, saudara bisa buka dari 1 Samuel pasal 30. Ini ada riwayat dari Daud belum menjadi raja waktu itu. Dia dikejar-kejar oleh Saul sampai dia udah gak tahu kemana. Akhirnya dia lari ke Filistin, pura-pura gila dan lain-lain lah. Dan di bala Filistin ini oleh Raja Gad Filistin dikasih tempat, yaitu di kota Siklak. Dia berserta 600 orang. 600 dan bersama keluarga mereka, anak-anak, beserta mungkin harta mereka, domba, kambing, dan lain-lain. Mereka menyingkir di sana. Dan firman Tuhan katakan mereka sudah 1,5 tahun di sana. Tapi satu waktu, saudara baca aja nanti, satu waktu orang Filistin mau berperang dengan orang Israel, dengan Raja Saul waktu itu. Tapi Daud pun mau ikut, tapi dia ditolak oleh orang Filistin, sehingga dia pulang ke kota Siklak. Di situ tempat semua dia selama 1,5 tahun. 3 hari dia berjalan. Dari 1 Samuel pasal 30 saya akan bacakan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Siklak pada hari yang ketiga, jadi 3 hari mereka perjalanan pulang, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Jadi mereka sampai di kota Siklak, di tempat mereka, istri, anak, harta mereka sudah tidak ada lagi, dibakar habis. Ayat ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan oleh bangsa Amalek. Ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Mereka pulang semua sudah tidak ada, mereka tidak tahu kemana. Sudah dibakar habis kota, anak, istri tidak ada, harta tidak ada lagi. Ayat 5 dari 1 Tawarikh 30, juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam perempuan Yesreel
dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Jadi Daud sendiri problem. Dua istri hilang, semua harta hilang. Nah, dia beserta 600 orang. Dan saudara tahu ini kalau dibaca sebelumnya, orang yang pertama 400 terus jadi 600. Orang ini bukan orang baik-baik. Ini semua orang yang punya utang, orang yang sakit hati dan lain-lain. Nah, ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat yang mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi kuncinya di sini, ayat 6 bagian B. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalau di New King James dikatakan, now David was greatly distressed. Karena orang mau lempar batu. Di NLT, New Living Translation, disebutkan, nah, David was now in great danger, bahaya. Karena orang-orang mau lempar batu, 600 lawan 1, yaitu David. Di bahasa Indonesia masa kini dikatakan, anak buah Daud sangat susah karena telah kehilangan anak istri mereka, sebab itu mereka hendak melempar Daud dengan batu. Jadi Daud berada dalam kesulitan besar. Coba saudara bayangin, sendiri ada persoalan, istrinya dan hartanya dirampas, tapi 600 orang mau bunuh dia, mau lempar batu. Ini bukan lempar pakai batu kecil-kecil, saudara. Mau dilempar sampai mati. Tapi Daud di situ katakan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, kita akan pelajarin di sini bagaimana dia menguatkan kepercayaan. Dengan pandemik coronavirus ini, semua juga saya rasa banyak orang distress, banyak orang kecewa, banyak orang pusing karena tidak bisa kemana-mana, cuma di rumah. Apa pula kalau punya anak-anak kecil, anak-anak juga udah bosen di rumah, mau diapain, tidak boleh keluar. Apa tempat-tempat lain itu susah karena mungkin tentang makanan dan lain-lain. Ke toko pun harus jaga jarak di sini 2 meter. Tapi Daud menguatkan dirinya, kepercayaannya pada Tuhan. Nah, kita akan mempelajari supaya saudara dan saya bisa menguatkan kepercayaannya. Apa yang dia lakukan? Saudara, kita baca ayat seterusnya. Bagaimana caranya dia menguatkan kepercayaannya? Strengthen himself, encourage himself. Lalu ayat 7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek membawa efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod kepada Daud. Ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kenapa Daud bilang ambil efod? Karena di waktu itu hanya ada imam dan hanya ada raja. Tapi boleh di zaman Daud praktekkan itu, dia kalau ambil efod itu pakaian imam. Sehingga dia bisa masuk menghadap kepada Tuhan. Dan sebab itu mulai dari saat Daud ada imam dan raja. Dan kita juga 1 Petrus 2 ayat 9. Kita ini adalah imamat yang rajani. Kita imam, perwakilan Tuhan di muka bumi. Kita raja, perwakilan Tuhan di muka bumi. Tapi kita juga imam. Kita membawa sebagai pengantara antara umat Tuhan dan Tuhan. Jadi kita semua itu. Dan Daud pakai efod, dia cari Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Itu yang membuat kepercayaannya menguat, atau dia bisa strengthen himself. Jadi dalam keadaan pun sekarang, mari kita semua mencari Tuhan, karena dia sumber kekuatan. Dan kalau riwayat seterusnya, Tuhan berfirman, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tahanan.
Lalu Daud pergi beserta ayat 9 dengan ke-600 orang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka di sungai Besor. Sementara orang itu mau tinggal di belakang berhenti di sana. Sampai di sungai Besor hanya 200 sudah capek, jadi hanya 400 yang pergi. Tapi bukan itu poin saya. Tapi dalam perjalanan, ayat 11, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu dibawanya kepada Daud, maka memberi dia roti, lalu makanlah ia, dan mereka memberi dia minum air. Orang-orang ini lagi distres, lagi susah. Tapi di tengah jalan mereka bertemu orang Mesir yang hampir mati karena tidak makan, tidak minum, dan mereka tolong. Jadi begitu juga saudara, di dalam kehidupan kita sekarang masih banyak orang lebih susah dari kita. Dalam suasana seluruh dunia ini karena virus corona ini. Sebab itu Tuhan mau apa saja yang saudara bisa tolong, saudara tolonglah kepada orang lain. Masih banyak lebih susah. Karena apa yang mereka tolong ini, untuk memperpendek ceritanya, akhirnya ini adalah budak orang Amalek. Dan dia yang akan menunjuk jalan di mana orang Amalek itu berada. Saudara lihat, kalau saudara tolong orang, pasti ada pembukaan jalan. Tuhan akan berkati. Bayangkan dia sudah tidak makan 3 hari 3 malam, dikasih makan, maka dia bilang, saya akan bawa di mana mereka ada orang Amalek. Saudara tahu ini padang gurun, nggak seperti sekarang. Kita bisa tanya Google, kemana tuh arah atau kemana. Waktu itu nggak tahu mereka mau kemana. Dan orang Mesir ini yang membawa di sana. Dan mereka di sana, mereka kalahkan semua orang Amalek itu. Dan ajaibnya istri, anak, dan semua harta mereka tidak ada yang celaka. Karena Tuhan tuh beserta di sana. Dan mereka bisa kembali, bahkan mereka itu bisa bawa jarahan yang begitu banyak. Pulang ke tempat mereka di Siklag. Saudara lihat, di tengah pun pandemik sekarang ini, kalau kita cari dan kita menguatkan diri kita memandang terus kepada Tuhan Yesus, itulah sumber kekuatan kita. Kalau kita mencari Dia, maka pasti sesudah dari pandemik ini, kita akan hidup lebih lagi dekat kepada Tuhan dan lebih menguatkan lagi kepercayaan kita. Sebab itu ada contoh-contoh, saudara bisa baca nanti di Mazmur 27. Di situ Daud menyanyi bersuka cita karena musuh-musuh dikalahkan. Tapi bagaimana dengan di Perjanjian Baru? Di Perjanjian Baru kalau saudara baca dari Ibrani pasal yang ke-9, Ibrani pasal yang ke-10, kita sekarang bisa masuk, bisa bertemu dengan Tuhan, masuk ke ruang maha suci dengan membawa darah Yesus. Sebab itu nanti waktu Paskah nanti, biar kita pakai iman, kita bisa datang setiap saat saudara. Tidak usah pakai baju efod, asal hati nurani bersih, karena darah Yesus tuh membawa kita masuk ke ruang maha suci, dan kita bisa bertemu dengan Tuhan. Sekarang setiap saat kita bisa masuk. Nah, kalau bagaimana contohnya di Perjanjian Baru? Kalau saudara ada waktu, saudara baca Efesus. Itu cuma 6 pasal. Dan di pasal sesudah Paulus mengatakan tentang pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, saudara pasal 1 tentang rencana kemuliaan Tuhan, pasal 2 diselamatkan, dipersatukan dalam Kristus, pasal 3 rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi, saudara dan saya, atau rahasia Kristus, Efesus 4 kesatuan jemaat, karunia kita berbeda-beda, pasal 5 hidup sebagai anak-anak terang. Nah di pasal yang ke-6, ketaatan tentang anak-anak dan harus kita mengasihi orang tua. Nah di pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, ini dikatakan, kalau di ayat bahasa Indonesia dibilang begini, ayat yang ke-10 dari Efesus pasal yang ke-6. Bahasa Indonesia dikatakan dari terjemahan sederhana Indonesia. Sebagai pesan terakhir. Jadi sesudah kita baca pasal 6 ini ayat yang ke-10, untuk kita melakukan yang pasal 1 sampai pasal 5 sampai pasal 6, hendaklah kalian masing-masing menjadi kuat karena terus berharap sepenuhnya kepada kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan juga
karena kalian sudah bersatu dengan Dia. Jadi kuncinya kita berharap dan kita bersatu dengan Tuhan. Di bahasa Indonesia mudah dibaca sebagai pesan terakhir. Saya minta kalian tetap bersatu dengan Tuhan dan tetap bergantung pada kuasa-Nya yang sangat besar. Amin, saudara. Dia minta supaya kita tetap bersatu dengan Tuhan, dengan kuasa-Nya. Bahasa Indonesia masa kini, akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan, karena kalian bersatu dengan Dia. Jadi dari mana kita dapat kekuatan? Tidak ada cara lain dengan kita bersatu dengan Dia. Sebab itu di masa-masa sekarang ini, kita di Portland ini ada doa puasa sampai hari Minggu. Ini kesempatan kita berkuasa, menarik kuasa daripada Tuhan, bersatu dengan Dia. Kita bersatu dengan kuasa-Nya. Karena kuasa Tuhan itu akan datang menguatkan iman kita, dan kita bisa bangkit dan kita bisa memakai seluruh persenjataan-senjata Allah. Yaitu dari ayat 11 dan selanjutnya. Sebab itu di dalam The Passion Translation, "Now my beloved one, I have saved the most important truth for last." Saya telah menyimpan sesuatu yang paling penting, yang terakhir, saya simpan terakhir. "Be supernaturally infused with the strength to your life union with the Lord Jesus." Haleluya. Bagaimana kita bisa dapat kekuatan? Yaitu kita dengan bersatu dengan Tuhan. Kalau kita bersatu dengan Tuhan Yesus, kita cari wajah-Nya. Kita setiap hari kita bisa, sekarang tidak bisa kemana-mana, kita bisa masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Maka itu adalah kekuatan kita. Terus dibilang stand victorious, berdirilah dengan kemenangan, with the force, dengan kekuatan of His explosive power. Dengan kekuatan yang maha dahsyat, yang meledak itu, kita bisa kuat. Flowing in and through you. Yang mengalir dalam kita dan melalui kita. Jadi di dalam keadaan sekarang ini, kesempatan bagi saudara dan saya untuk lebih merapat, lebih bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Tambah kita bergaul dengan Dia, tambah kita mendekat dengan Dia, maka kita akan beroleh kekuatan. Itu yang namanya Daud bisa menguatkan kepercayaannya. Jadi di dalam segala keadaan yang kalau kita baca berita segala macam, wah, kita tambah pusing, saudara. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kalau Daud yang sudah terjepit, mau dilempar batu, 600 orang lawan 1. Tapi dia menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Kalau Daud bisa, sebagai contoh, saudara dan saya bisa. Kita bisa menguatkan. Bagaimana caranya? Saya sudah baca beberapa terjemahan tadi. Hendaklah masing-masing menjadi kuat, berharap pada kekuatan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan Yesus. Dari kuasa yang luar biasa itu. Karena kalian sudah bersatu dengan Dia. Sehabis daripada itu, kalau saudara baca di ayat 11 dan seterusnya, baru kita bisa pakai segenap persenjataan Allah. Ada 7 senjata Allah. Pertama senjatanya yaitu kebenaran. Yaitu kita hidup benar, berikat pinggang kebenaran. Sebab itu saya lagi mengajak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam keadaan yang sekarang, kesempatan bagi kita untuk bersatu dengan Dia, menguatkan kepercayaan kita, sehingga kita tahu selesai daripada ini, pandemik seluruh dunia ini, maka kita akan lebih mendapat kuasa daripada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan akan semakin dekat. Itu yang Tuhan berbicara untuk disampaikan kepada saudara di dalam hati saya, supaya saudara semua hidup berkemenangan dalam dunia ini, menjadi saksi, menjadi terang, supaya kita boleh memberitakan Injil Kerajaan di muka bumi ini.
banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak kerajaan Allah dilebarkan, nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui saudara dan saya. Karena kita ini adalah imamat dan darah jadi. Puji Tuhan, selamat untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.